Pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar komunikasi. Kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai definisi komunikasi. Terus yang kedua nanti kita akan membahas komponen komunikasi. Dan yang ketiga kita akan membahas proses komunikasi. Dan yang terakhir kita akan membahas tipe komunikasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu definisi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi berasal dari istilah communicare, communication, dan communicatus. Itu dari bahasa Latin yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Sedangkan menurut Taylor dan kawan-kawan pada tahun 1993, komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan meneruskan makna atau arti. Secara sederhana sih komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran, penyampaian, dan penerimaan berita, ide, atau informasi dari seseorang ke orang lain. Nah, kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu tentang komponen komunikasi. Terdapat beberapa komponen dalam komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau sender atau yang biasa kita sebut komunikator. Pengirim atau sender atau komunikator ini merupakan sumber pesan atau orang yang mengorganisasi pesan. Yang kedua ada pesan atau message. Pesan adalah hal substansif yang dikirimkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, pesan itu dapat berbentuk suara, video, atau lain-lain. Yang ketiga, ada media atau channel. Media yang digunakan untuk mengirim pesan ini misalnya seperti telepon, internet, atau untuk komponen yang keempat yaitu penerima atau receiver atau yang biasa kita sebut komunikan. Ini adalah orang yang menerima pesan yang dikirimkan oleh si pengirim pesan tadi atau yang disebut komunikator tadi. Nah, setiap komponen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya teman-teman, yaitu ada faktor keterampilan komunikasi, faktor sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan juga budaya. Selanjutnya kita akan membahas proses komunikasi. Nah, proses komunikasi ini merupakan alur bagaimana sih sebuah pesan itu dapat diterima oleh si komunikan dari komunikator. Nah, komunikasi itu kan kita tahu ya, dia pasti pada saat kita berkomunikasi itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu bisa untuk menciptakan pemahaman atau pengertian bersama, atau kita bisa saling memahami atau mengerti. Bukan berarti harus menyetujui ya, tetapi mungkin dengan komunikasi terjadi suatu perubahan sikap, pendapat, perilaku, atau perubahan secara sosial. Secara keseluruhan, komunikasi bertujuan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau berita, mempengaruhi orang lain, dan mengubah perilaku orang lain. Komunikasi adalah suatu proses yang kompleks untuk mengirim pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, dalam proses komunikasi ini ada beberapa tahapan kompleks meliputi ide, encoding, transmitting, channel, receiving, decoding, dan sampai pada tahap understanding dan responding yang merupakan suatu siklus yang selalu berulang. Nah, dalam model ini dijelaskan bahwa komunikasi dimulai dengan munculnya ide atau gagasan dari komunikator atau dari sender tadi ya, dari pengirim pesan tadi. Nah, ide ini selanjutnya diproses atau diolah di otak dan keluar dalam bentuk gelombang suara atau tulisan atau dalam bentuk kode-kode tertentu yang disebut dengan encoding. Nah, informasi yang telah diolah tadi dalam bentuk kode-kode tersebut selanjutnya ditransmisikan atau disalurkan oleh komunikator melalui media atau channel. Nah, media ini akan membantu proses penyampaian pesan dari komunikator dan proses penerimaan pesan oleh komunikan.
pesan atau informasi yang sampai atau diterima dalam bentuk gelombang suara, tulisan, atau kode-kode tersebut diproses dan dipersepsikan oleh komunikan atau yang biasa kita sebut decoding. Setelah dipersepsikan, komunikan akan sampai pada tingkat pemahaman atau understanding dan selanjutnya berespon terhadap pesan yang diterima sebagai umpan balik untuk komunikator. Respon yang diberikan oleh komunikan akan menstimulasi munculnya ide baru atau seterusnya ide atau informasi akan diproses kembali sebagai suatu siklus yang berulang. Kita bisa lihat ya di gambarnya ini. Nah, setelah kita belajar definisi komunikasi, komponen komunikasi, dan bagaimana komunikasi itu berproses, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe komunikasi. Nah, tipe komunikasi ini ada beberapa, yaitu berdasarkan penggunaan kata, berdasarkan media yang digunakan, berdasarkan jumlah orang yang terlibat, dan berdasarkan sikap dan perilaku pemberi pesan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada berdasarkan penggunaan kata. Nah, berdasarkan penggunaan kita ini ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi verbal itu apa? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia ya. Melalui kata-kata, komunikator dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, atau informasi serta menjelaskannya. Lalu untuk komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, artinya tanpa kata-kata sama sekali. Nah, dalam hidup kenyataannya komunikasi nonverbal ini jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Kenapa komunikasi nonverbal yang lebih banyak digunakan? Karena komunikasi verbal itu biasanya bersifat spontan atau lebih jujur mengungkapkan hal yang mau disampaikan, kayak misalnya sikap tubuh, cara berjalan, ekspresi wajah, dan sentuhan. Kalau misalnya secara komunikasi langsung kan kita bisa aja, misalnya dalam hati kita sebenarnya marah pada seseorang, tapi kita bisa saja menggunakan kalimat atau kata-kata kita tidak marah, tapi ekspresi wajah kita pada saat marah itu tidak bisa dibohongi. Untuk tipe selanjutnya yaitu berdasarkan media yang digunakan. Ada komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi langsung ini merupakan komunikasi yang tidak menggunakan alat atau komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Misalnya, saat seseorang berbicara langsung kepada orang lain di hadapannya itu disebut komunikasi langsung. Nah, kebalikannya dengan komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini biasanya menggunakan alat dan mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan ataupun buku dan lain-lain, atau biasanya menggunakan poster kayak buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan berarti mengandung pesan, mengandung komunikasi. Nah, itu merupakan komunikasi yang tidak langsung. Nah, tipe selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi. Dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini merupakan komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri, yang terdiri atas sensasi, persepsi, memori, dan proses berpikir. Nah, biasanya kalau misalnya komunikasi intrapersonal ini itu adalah komunikasi dengan diri sendiri, atau di mana seorang individu menjadi pengirim pesan sekaligus penerima pesan. Nah, yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Nah, kalau komunikasi interpersonal ini merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan berbagai efek dan umpan balik yang bersifat langsung. Nah, tipe komunikasi ini memiliki karakteristik seperti bersifat dua arah, yang berarti melibatkan dua orang dalam suatu interaksi, artinya nggak berbicara pada diri sendiri ya. Beda sama komunikasi intrapersonal tadi.
Nah, yang ketiga yaitu komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini merupakan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar dengan tujuan menumbuhkan semangat kebersamaan, memberikan informasi, kayak mendidik, serta mempengaruhi orang lain dalam upaya menyampaikan pesan. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini komunikasi yang berlangsung di mana pesan yang dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang bersifat massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis. Nah, komunikasi antara sumber dan penerima tidak terjadi dengan kontak langsung. Nah, unsur yang terkandung dalam komunikasi ini yaitu untuk menyiarkan informasi, mendidik, dan menghibur. Nah, pesan yang disampaikan pun berlangsung cepat, serempak, luas, dan mampu mengatasi jarak dan waktu, serta tahan lama bila didokumentasikan. Selanjutnya berdasarkan sikap dan perilaku pemberi pesan. Nah, kalau misalnya tipe yang ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu komunikasi agresif, pasif, dan asertif. Apa bedanya? Kalau komunikasi agresif itu dapat mengurangi hak orang lain dan cenderung merendahkan atau mengendalikan orang lain. Artinya, pada saat berkomunikasi, si komunikator ini lebih banyak mengurangi hak orang lain atau cenderung merendahkan atau mengendalikan si komunikan. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya komunikasi pasif, ini komunikasi merupakan lawan dari komunikasi agresif, di mana seseorang cenderung untuk mengalah dan tidak mempertahankan kepentingannya sendiri. Bahkan hak mereka cenderung dilanggar namun dibiarkan. Artinya pada saat kita menyampaikan informasi, tapi karena tadi yang komunikatornya menggunakan komunikasi yang agresif, jadi si komunikan ini tadi tuh lebih cenderung mengalah dan tidak mempertahankan informasi yang akan dia sampaikan gitu. Nah, komunikasi asertif ini, kalau misalnya komunikasi asertif itu komunikasi yang terbuka, menghargai diri sendiri dan orang lain. Artinya antara si komunikator dan komunikan ini tidak saling dominan, dan komunikasi ini tidak menaruh perhatian hanya pada hasil akhir, tapi juga hubungan perasaan antar manusia. Jadi misalnya kita akan menyampaikan kalau kita tidak suka pada orang tersebut, tapi bagaimana caranya pada komunikasi asertif ini tidak hanya menyampaikan ketidaksukaan kita, tapi kita juga mempertahankan bagaimana komunikasi ini dapat tersampaikan tanpa mengganggu hubungan antara si komunikator dan komunikan ataupun sebaliknya. Nah, itulah konsep dasar komunikasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.